selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Asal-usul Telaga Warna, cerita rakyat dari Jawa Barat. Zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggahan. Kuta Tanggahan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kuta Tanggahan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana sehingga kerajaan yang dipimpin menjadi makmur dan tentram. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana serta hamparan tanahnya yang subur, membuat rakyat Kuta Tanggahan hidupnya sangat tercukupi dan bahagia. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap, karena Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Hal itu membuat pasangan kerajaan dan seluruh rakyatnya menjadi sangat sedih. Setiap hari tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Penasihat Prabu pun sampai menyarankan agar mereka mengangkat anak saja. Namun Prabu dan Ratu tidak menyetujuinya. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat, kata Raja dan Ratu. Dengan begitu, penasehat pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Hampir setiap hari Prabu datang ke goa yang berada di hutan. Ia sendirian untuk bertapa meminta dikaruniai seorang anak. Di sana, Sang Prabu terus berdoa agar keinginannya itu dapat terwujud. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Keinginan mereka akhirnya terkabul. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana akhirnya mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Banyak sekali rakyat yang datang ke istana hanya untuk memberikan hadiah, baik itu hadiah kecil hingga yang besar. Hadiah itu berupa hasil panen dari perkebunan masing-masing rakyatnya. Hal itu merupakan wujud kebahagiaan rakyat karena Prabu dan Ratu akan memiliki keturunan. 9 bulan berlalu. Ratu akhirnya melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Putrinya ini sangat cantik dan menggemaskan. Mengingat bahwa Prabu dan Ratu merupakan seorang yang menawan, maka wajar saja anaknya juga sangat cantik. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Putri satu-satunya di kerajaan Kuta Tanggahan ini tumbuh menjadi gadis dewasa yang menawan. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti akan dituruti. Meskipun dengan memanjakan anaknya itu, akhirnya Putri menjadi anak yang kasar dan sangat manja. Namun rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggahan sangat memanjakan Gilang Rukmini. Kini ia sudah menjadi remaja yang sangat cantik. Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun itu membuatnya menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu pasti akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar.
Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu sangat mencintainya. Hari-hari pun berlalu. Putri kini telah tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari lagi, Putri akan genap berusia 17 tahun. Nah, menjelang hari ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini kemudian meminta hadiah kepada sang ayahanda. Ayah, untuk ulang tahunku nanti, aku minta hadiah yang istimewa ya. Ucap Gilang Rukmini. Apa ada yang kau minta, wahai putriku? Tanya Raja Suartalaya. Aku minta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian ya ayah. Jawabnya. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan putriku. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan, Kata Ratu Purbamanah mengingatkan. Bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kutatanggahan. Kata Prabu yang juga memberikan nasihat pada putrinya. Mendengar permintaannya ditolak, Gilang Rukmini tentu saja sangat marah. Dia kemudian mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah kedua orang tuanya. Putri terlihat sangat marah kepada orang tuanya dan mengamuk habis-habisan di depan mereka. Raja Suartalaya dan Ratu Purbamanah tentu sangat sedih melihat perilaku putrinya yang kasar terhadap mereka. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suartalaya masih ingin berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putri sematawayangnya. Bagaimanapun, kebahagiaan putrinya adalah kebahagiaan juga untuk kedua orang tuanya. Menjelang hari ulang tahun putri, para rakyat kembali memberikan hadiah. Dari sebagian hadiah oleh rakyat, ada beberapa yang membawakan perhiasan. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu kemudian mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, Prabu bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata untuk putri. Kemudian ia membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Kata Prabu kepada ahli perhiasan. Dengan senang hati yang mulia. Sahut ahli perhiasan dengan bahagia. Sang pengrajin lalu bekerja dengan sebaik mungkin dan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia juga sangat menyayangi putri raja itu. Tidak terasa hari ulang tahun putri pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di halaman istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang sangat mengagumi kecantikannya. Prabu lalu mendekati putrinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Putriku, akhirnya kamu kini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat Kutatanggahan juga sangat menyayangimu. Ucap sang raja. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kutatanggahan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu, putriku. Ucap sang raja kepada anak kesayangannya. Namun sayangnya, Putri Gilang Rukmini menolak hadiah tersebut dengan kasar. Kalung emas ini jelek sekali ayah. Aku tidak sudi memakainya. Kata Putri Gilang Rukmini sambil membanting kalung emas itu ke lantai istana. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri, putriku. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini
karena mereka gembira melihatmu tumbuh menjadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. kata Prabu sembari memberikan kalungnya yang sempat dibuang ke lantai. Kemudian sekali lagi, sang putri melempar kalung itu. Kalung berlian yang penuh permata sangat indah itu akhirnya pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan. Tidak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tidak seorang pun bicara. Suasana seketika menjadi hening. Semua orang tidak dapat berkata-kata apapun. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai seluruh halaman istana. Seketika, suasana yang gembira kini menjadi hening. Ratu Purbamanah yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya menjadi sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamanah yang menangis, namun seluruh rakyat Kota Tanggahan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan yang tiada henti itu membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kota Tanggahan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kota Tanggahan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Akhirnya seluruh kerajaan Kota Tanggahan beserta seluruh rakyatnya pun tenggelam oleh banjir air mata. Dengan demikianlah kerajaan Kota Tanggahan ini berubah menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak saat itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Nah, itu tadi cerita dongeng tentang asal-usul Telaga Warna. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu, hendaklah menjadi anak yang sopan kepada orang tua dan menghargai setiap pemberian. Meskipun tidak mendapatkan hadiah yang kita inginkan, di balik setiap hadiah yang diberikan oleh orang tua atau orang lain, terdapat rasa kasih sayang dan usaha keras yang harus kita hargai. Sekian untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa.